Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi terkait pembelajaran kita terkait teks eksplanasi. Kali ini saya akan mereview singkat terkait strukturnya. Jadi yang kemarin struktur teks eksplanasi itu ada tiga. Ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan yang ketiga ada interpretasi atau kesimpulan. Di pernyataan umum ini atau bisa kalian sebut juga sebagai identifikasi umum. Pernyataan umum isinya terkait paparan umum atau paparan awal terkait apa yang akan kalian bahas. Misalnya, kalian mau bahas banjir, ya silakan paparkan banjir secara singkat itu apa. Boleh diberikan definisinya, itu boleh dimasukkan di pernyataan umum. Kemudian di deretan penjelas atau ada yang mengenalnya sebagai rangkaian peristiwa. Nah, di rangkaian peristiwa ini yang bisa kalian tentukan kemarin jenisnya teks eksplanasi munculnya ini ada di deretan penjelas. Jadi yang kita bedakan kemarin ada kausalitas dan kronologis. Ini bisa terlihat atau muncul di deretan penjelas. Jadi jenis teks eksplanasi kemarin ada kausalitas dan kronologis. Kalau kausalitas kemarin artinya sebab akibat. Kalau kronologis artinya rangkaian peristiwa. Di kausalitas ini, di paragraf deretan penjelas yang memaparkan kausalitas, yakni paragrafnya ini harus menjawab pertanyaan mengapa. Maksudnya mengapa, contohnya ya. Contohnya saya mau pakai judul kebakaran misalnya. Kebakaran terjadi di kronologi misalnya ya. Untuk paragraf deretan penjelas, kalau saya mau pakai kausalitas ya berarti mengapa kebakaran ini terjadi, penyebabnya apa, akibatnya apa, itu silakan dipaparkan di deretan penjelas jika mau pakai kausalitas. Kalau mau pakai jenis kronologis ya berarti rangkaian peristiwa atau runtutan peristiwa. Jadi di paragraf ini untuk menjawab atau jawaban dari pertanyaan bagaimana. Misalnya, saya mau pakai judul atau saya mau pakai topik pelangi. Kalau mau pakai kronologis ya berarti bagaimana proses terjadinya pelangi, bagaimana terjadinya hujan, itu masuk di kronologis. Sedangkan untuk diinterpretasi atau kesimpulan ini terkait kesimpulan atau ada yang kemarin saya cek itu ada yang menulis ulasan, itu boleh. Jadi interpretasi, kesimpulan atau ulasan itu sama. Intinya di interpretasi itu ya terkait simpulan dari paragraf-paragraf sebelumnya dan boleh ditambahkan opini. Ya, jadi boleh ditambahkan opini. Kalaupun diberikan kesimpulan saja jadi tidak ada opininya itu boleh, tapi kalau ditambahkan opini itu malah lebih bagus, jadi sifatnya opsional. Selanjutnya kemarin kan kita sudah mengerjakan analisis struktur gempa Aceh. Sekarang saya akan cek kira-kira jawabanmu benar atau salah ya. Langsung ya kita bahas. Di analisis gempa Aceh kemarin pernyataan umumnya ada di paragraf berapa? Nah, karena pernyataan umum tadi paparan awal hal yang mau dibahas berarti ini ada di paragraf 1 itu jelas ya, jadi paparan awalnya. Kemudian di paragraf 2 itu juga masih paparan awal, jadi identifikasi umumnya ada di paragraf 1 dan 2. Kemudian deretan penjelasnya, nah di deretan penjelasnya ini baru bisa kelihatan jenisnya, mau itu di kronologis atau di kausalitas. Kita baca dulu di paragraf 3. Kekuatan gempa pada penghujung tahun 2004 itu mencapai 9 Richter dengan korban tewas mencapai 200 orang, 14.000 orang hilang, dan 1 juta kehilangan tempat tinggal. Dari kalimat awal saja ini sudah kelihatan. Ini masuk di jenis yang mana? Nah, masuk di jenis yang mana? Kira-kira kalian milih yang kronologis atau kausalitas? Yang menjawab kausalitas benar ya, jelas ini kausalitas. Di mana kalian bisa cek? Nah, di kalimat awal ini loh sudah kelihatan.
gempa pada penghujung 2004 ini mencapai 9 Richter dengan korban tewas 200.000, 14.000 orang hilang, 1 juta kehilangan tempat tinggal. Ini jelas masuk di sebab atau akibat? Jelas masuk di akibat. Jadi akibatnya gempa Aceh ini mengakibatkan korban tewas, orang hilang, dan 1 juta kehilangan tempat tinggal. Ini jelas masuk di kausalitas. Jadi yang menjawab kronologis jelas salah ya. Yang menjawab kronologis silakan dibenahi sendiri, silakan dicek sendiri, dibenahi di sebelahnya, jangan sampai dibiarkan salah nanti biar tidak bingung saat dibuat belajar untuk ujian harian atau ulangan harian di akhir bab. Ya, jadi silakan dicari aja paparan akibatnya ini sampai paragraf berapa. Nah, ini sampai paragraf 3, 4, 5 itu masih paparan akibatnya ya. Jadi 3, 4, 5 itu deretan penjelas. Kemudian di interpretasi atau kesimpulannya ada di paragraf terakhir. Ini tampak di paragraf terakhir. Jadi di paragraf terakhir ini sudah disimpulkan. Kalau kalian baca ya, gempa bumi dan tsunami Aceh juga menghantam Thailand. Selain menempati posisi gempa berkekuatan terbesar kedua setelah gempa Chili, gempa Aceh menempati peringkat pertama sebagai gempa dengan waktu durasi bla 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 bla. Jadi, setelah gempa Aceh dipaparkan di paragraf-paragraf sebelumnya, di paragraf akhir baru bisa disimpulkan, oh ternyata gempa Aceh itu menempati peringkat pertama dibanding dengan gempa-gempa yang melanda tetangga-tetangga sebelahnya di negara-negara sebelahnya, di negara-negara tetangga gitu ya. Kemudian diberikan opini ya. Jadi di kalimat-kalimat awal kan itu dipaparkan data. Ada angka-angka itu jelas data. Karena data berarti jelas fakta. Nah, yang kalimat terakhir itu tolong dibaca ya. Kita baca bersama-sama. Gempa ini cukup besar untuk membuat seluruh bola bumi ikut bergetar. Walaupun sudah dipaparkan data-datanya, dipaparkan fakta-faktanya, jadi memang benar adanya gempa Aceh ini benar-benar dahsyat. Tapi di kalimat terakhir kan itu jelas fakta atau opini? Oke, jelas opini ya. Jadi nanti tugasnya kalian akan diminta untuk memaparkan fakta dan opini ya di akhir pembelajaran kita hari ini. Nah, itu tadi terkait analisis singkat terkait gempa Aceh. Kira-kira yang kemarin salah silakan dibenahi sendiri, tidak perlu dikumpulkan ulang. Yang salah ditulis di sebelahnya, jangan sampai dibiarkan tetap salah. Begitu ya. Terus kita langsung masuk ke kebahasaan teks eksplanasi. Di kebahasaan eksplanasi ini tidak terlalu rumit, jadi hanya ada 3 hal dan 3 hal ini sudah kalian pelajari di materi sebelumnya, jadi di teks-teks sebelumnya. Konjungsi, istilah teknis, kata asing kan ini kita sudah pelajari di prosedur, jadi tidak ada pembelajaran baru atau istilah atau kata kebahasaan baru di teks eksplanasi. 3 hal ini insya Allah kita pelajari dengan mudah dan tidak rumit ya daripada kebahasaan prosedur sebelumnya. Nah, di konjungsi yang pertama, di konjungsi ini saya bedakan ada intra dan antar. Maksudnya, jenis intra dan antar ini bisa dibedakan berdasarkan letaknya. Jadi jenisnya ini dilihat berdasarkan letaknya. Maksudnya, intra itu kan artinya di dalam. Berarti konjungsinya ini letaknya di dalam. Maksudnya di dalam ya di dalam kalimat. Contohnya di situ sudah saya paparkan ada dan, atau, tetapi, karena, sehingga, dan masih banyak yang lain. Karena letaknya di dalam ya berarti di tengah-tengah kalimat. Ingat ya, di tengah-tengah kalimat bukan di awal kalimat. Jadi yang selama ini masih menuliskan konjungsi dan, karena, sehingga di tengah-tengah
kalimat itu sudah benar. Tapi kalau ditulis di awal kalimat, jelas salahnya ya. Jadi penulisan dan di awal kalimat itu salah besar. Selanjutnya kita masuk di antar kalimat, karena di antar kalimat ini boleh di awal kalimat. Nah, ciri-cirinya konjungsi antar kalimat ini eh, terdiri lebih dari satu kata. Contohnya ada akan tetapi, oleh karena itu, meskipun demikian, akan tetapi kan ada dua kata, ada akan dan tetapi. Ini boleh diletakkan di awal kalimat. Kemudian ada loh pula, terus ada namun lalu kemudian ini bagaimana? Namun lalu kemudian ini sifatnya eh, boleh diantar, boleh diintra, jadi boleh di dua tempat. Jadi boleh di tengah-tengah, boleh di awal kalimat. Contohnya lagi ada jadi itu juga boleh diletakkan di awal, boleh diletakkan di tengah-tengah kalimat. Begitu ya, itu konjungsi yang dibedakan berdasarkan jenis. Nah, karena kita sekarang mempelajari teks eksplanasi, nah eksplanasi kan dibedakan berdasarkan jenisnya. Nah, karena berdasarkan jenisnya, berarti kita juga punya konjungsi berdasarkan jenis teks eksplanasi. Jadi yang A itu ada konjungsi kausalitas dan yang B itu ada konjungsi kronologis. Nah, di konjungsi kausalitas ini saya paparkan di situ ada sebab, ada karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, ada sehingga. Kira-kira yang intra yang mana, yang antar kalimat yang mana? Jelas yang antar kalimat apa tadi cirinya? Boleh terdiri dari lebih dari satu kata. Jadi di situ ada oleh sebab itu, oleh karena itu, jelas antar kalimat. Nah, terus yang sebab, karena, dan sehingga ini masuk di mana? Masuk di mana berarti? Masuk di intra. Jadi letaknya harus di tengah-tengah kalimat. Tidak boleh di awal. Kemudian yang B, konjungsi kronologis, itu seperti yang sudah saya paparkan kemarin ya. Kronologis artinya urutan waktu, contohnya ada kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Ini letaknya boleh diantar dan boleh letaknya di intra, jadi sifatnya opsional, jadi dua-duanya boleh digunakan. Kemudian di istilah teknis, kemarin kita ulangi lagi pengertian istilah teknis, yakni istilah teknis atau kata teknis, yakni istilah yang mewakili bidang ilmu tertentu dan memiliki makna yang bisa dicari di kamus. Nah, di slide kalian lihat di situ sudah saya paparkan ada beberapa contoh istilah teknis, ada lempeng bumi, vulkanik, tektonik, kira-kira masuk di istilah di bidang apa ya? Kemudian ada urban, urbanisasi, migrasi, masuk di istilah di bidang apa ya? Jadi dua hal ini silakan jawab di kolom komentar untuk menambah nilai. Ya, jadi silakan komentar dan paparkan jawabanmu di sana. Komentar YouTube ya. Kemudian terakhir ada kata asing. Namanya kata asing ya berarti kata yang bukan bahasa Indonesia. Mau itu bahasa Inggris, mau bahasa Jawa, mau bahasa Perancis. Pokoknya yang di luar bahasa Indonesia itu termasuk kata asing. Penulisan kata asing ini boleh digunakan jika kata serapan di KBBI sudah dicari tapi tidak ada. Maksudnya bagaimana? Jadi penulisan kata asing ini sekiranya kalau ada kata serapan di bahasa Indonesia, itu silakan pakai kata serapannya saja ya. Jadi silakan cari padanannya di bahasa Indonesia. Misalnya review. Di dalam bahasa Indonesia kan ada kata serapan terkait review ya, pakai kata serapannya aja. Jangan pakai kata asingnya, jangan pakai bahasa asingnya. Kalau ada bahasa Indonesianya, kenapa pakai bahasa asing? Begitu ya maksud saya. Kemudian loh pula terus kalau sudah mepet dicari di KBBI ternyata tidak ada serapannya bagaimana? Jadi
Kalau sudah dicari serapannya tidak ada, boleh menggunakan kata asing. Jadi boleh menggunakan bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain. Tapi penulisannya kalau diketik itu menggunakan italik, jadi menggunakan cetak miring. Tapi kalau ditulis tangan boleh di garis bawah. Jadi itu yang membedakan. Begitu ya. Jadi yang kemarin menggunakan kata asing tapi tidak di garis bawah, jelas benar atau salah? Ya, berarti sudah tahu kesalahannya nanti. Silakan dibenahi, kemudian dipraktekkan untuk kita menulis di teks-teks selanjutnya. Begitu saja pembelajaran kita hari ini ya. Quote hari ini, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi jangan malas untuk belajar hal baru, dan sudah saya siapkan lembar kerja di deskripsi box. Jadi silahkan dicek, terus silahkan diunduh, kemudian kerjakan tetap di buku tulis kalian masing-masing. Soal tidak perlu ditulis, silahkan dicek. Nanti tugasnya kalau mau dibuat kolom ya silahkan dibuat kolom, kemudian foto. Linknya saya tunggu di kolom komentar Classroom. Begitu saja pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.